Selamat siang pemirsa. Selamat siang Pak Didalam. Selamat siang Ovi. Hari ini saya akan memulai wawancara tentang wirausaha ya Pak Di. Boleh. Nih, pertanyaan pertama, Pak Di itu dalam bidang usaha apa? Memiliki usaha dalam bidang apa? Oh baik, terima kasih Pak Di punya usaha dalam bidang bakery atau lebih dikenal roti manis kalau di Indonesia kan loh. Oh, iya. Iya. Selanjutnya, bagaimana Pak D mendapatkan bahan baku dan dapat mempertahankan pasokan lancar? Iya. Untuk bahan baku kita punya langganan di daerah Sanggrahan, tempatnya Bapak Daniel begitu. Dan juga yang kedua di Salatiga. Ada dua toko bahan-bahan kue dan roti. Itu pasokan tetapnya. Selanjutnya, harga produk rata-rata berapa? Harga produk rata-rata antara 3.000 sampai 5.000 per piece begitu. Berarti dalam satu hari dapat terjual berapa kira-kira Pak D? Seharinya masih skala kecil ya, sekitar 120 sampai 160 piece. Membutuhkan berapa bahan baku dalam setiap produksi? Kalau bahan utama membuat roti itu ya tepung, ya kan, gula, kemudian mentega, ragi, itu bahan utamanya begitu. Pelanggan tetapnya, ya pelanggan yang sering membeli lah Pak D. Kira-kira siapa aja itu? Kalau yang membeli itu memang secara langsung jarang, tetapi ini kan masih produksi rumah tangga, sehingga apa yang kita produksi kita kirim ke kantin-kantin sekolah, kantin rumah sakit, sampai universitas di Salatiga. Selain itu juga pesanan-pesanan dari ibu-ibu PKK, dari kelompok yang mau wisata, kemudian ibu bapak lansia, juga teman-teman Pak D dari Jakarta sekitarnya kalau wisata ke Ambarawa, kemudian order tempat Pak D gitu. Bisa disebutkan tidak sekolah mana aja yang membeli produknya Pak D? Kalau dibilang membeli ya enggak ya, kita istilahnya titip ke kantin. Beberapa sekolah negeri itu dari SMP 1, SMP 4, SMA Negeri Ambarawa begitu. Kemudian yang swasta dari SDPL, SMPPL, kemudian SD Virgo Maria, terus SMA-nya DOV itu. Kemudian beberapa toko di Ambarawa dan Salatiga begitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Pak D dapat memasarkan produknya? Awal mulanya karena Pak D background-nya itu bukan bisnis ya, sehingga ya dalam arti istilah Jawanya gedok tular dari temen, dari kolega, keluarga. Nah kemudian dari situ mereka mulai membeli dan merasakan, dan kebanyakan mereka cocok begitu. Baik, sudah sekian wawancara hari ini. Terima kasih ya Pak D. Terima kasih kembali. Ya. Salam.
Selamat siang teman-teman, di sini dengan aku Eva dan ini adalah Tante Tika. Hari ini aku bakal wawancara soal usaha apa yang Tante Tika bangun selama ini. Nah, Tante, usaha Tante ini kalau boleh tahu dalam bidang apa ya? Pembuatan otak-otak bandeng. Berarti kayak kuliner gitu ya? Iya. Terus gimana Tante bisa dapat bahan-bahan baku dan gimana bisa mempertahankan pasokannya biar lancar, kayak biar ada terus gitu? Yang pertama saya ngambilnya kan langsung dari petaninya, dari Pasar Kobong juga. Jadi sudah langganan lama, jadi kita ngambilnya tinggal pesan aja di WA, pesan berapa kilo nanti diantar ke rumah. Atau kadang saya juga ngambil sendiri di Pasar Kobongnya. Oke. Kalau boleh tahu harga produknya tuh dari kisaran berapa sampai berapa? Saya jual dari per ekornya itu 18.000 sampai 22.000. Dalam satu hari tuh kira-kira tuh terjual berapa pieces atau berapa ekor gitu? Dihitungnya per minggu aja karena biasanya kita diambilnya per minggu. Boleh. Jadi satu minggu karena gimana ya belum begitu fokus, jadi dalam satu minggu itu paling kita produksi bandeng 60 kilo sampai misal ada pesanan banyak itu sampai 120 kilo per minggunya. Oh, banyak juga ya Tante ya ternyata ya. Terus dalam membutuhkan berapa bahan baku dalam setiap produknya Tante? Kita bahannya itu ada telur, kentang, sama bandengnya itu sendiri sama bumbu rempah khas dari kita. Oke. Terus siapa saja pelanggan yang berlangganan di tempat Tante sejauh ini? Kalau sekarang soalnya kita diambil sama penjual juga, jadi kita punya reseller ada di Jogja. Ini kebetulan ada pesanan di Jakarta sama Ungaran. Buat di Ungaran. Terus bagaimana Tante bisa memasarkan produk Tante, kayak promosinya tuh gimana Tante? Kayak dari medsos atau dari orang ke orang gitu? Awalnya dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, terus lama-lama ada reseller gitu. Jadi diambil reseller, mereka ada yang iklan, ada yang ya sama promosi dari sosial media, dari WA, dari IG gitu biasanya. Oke. Pertanyaannya udah habis. Terima kasih ya Tante udah mau menjawab pertanyaan kita. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin segini dulu videonya. Dadah.